Edukasi pembuatan website untuk promosi. Apa itu website? Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya, untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama atau homepage menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Website yang dapat diakses secara kolektif disebut World Wide Web atau WWW. Fungsi website. Yang pertama, sara informasi. Website sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh pelanggan. Contoh website company profile berupa video, teks, dan gambar. Kedua, sebagai blog. Tujuan utama membuat blog untuk mendapatkan traffic pengunjung sebagai sarana meningkatkan brand perusahaan. Ketiga, sarana transaksi jual-beli online. Dengan menggunakan website e-commerce, mampu mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk barang atau jasa. Contoh, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Jenis-jenis website. 1. Statis. Website statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya, untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada tampilan desain halaman web, terkait konten tidak mengalami perubahan. Contoh dari web statis yaitu website yang menampilkan profil perusahaan atau organisasi. 2. Website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Contoh, blog, situs berita online, e-commerce, sistem informasi, dan lain-lain. 3. Website interaktif. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antara penggunanya. Jenis situs ini biasanya tergolong ke dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Bagaimana website dapat diakses? User atau pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser atau media untuk menuju URL yang diakses. Web browser akan mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layer-layer TCP atau IP. Kemudian, web server memberikan web files yang di-request jika ada. Web file yang telah diberikan tidak langsung ditampilkan atau didisplay begitu saja. Namun, web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP respon yang juga melalui layer-layer TCP atau IP. Kemudian baru diterima oleh web browser lalu dikirimkan kepada user berupa display. Tujuan website. 1. Company profile. Ketika sebuah institusi akan memperkenalkan kepada publik, maka jenis website yang paling tepat adalah pembuatan website company profile. Website company profile berisi informasi menyeluruh tentang institusi tersebut, mulai dari sejarah lembaga, kontak, visi dan misi, identitas, serta struktur institusi. Kebanyakan berjenis halaman statis. 2. Portal berita. Website yang biasanya memiliki sirkulasi konten yang sangat dinamis. Di halaman depan website langsung terlihat kumpulan berita yang
dikategorikan, dan menu navigasi, sehingga memudahkan pengunjung untuk menentukan konten yang mereka cari. 3. Aplikasi berbasis web. Website yang berupa aplikasi adalah website yang bertujuan khusus untuk mengolah data atau kebutuhan spesifik lainnya. Contoh dari aplikasi berbasis web adalah layanan email berbasis web, layanan kemahasiswaan, atau layanan registrasi. 4. Commerce. Website e-commerce bertujuan untuk kepentingan komersial seperti menjual produk, baik produk hardware maupun software. Ciri paling jelas web tersebut adalah adanya galeri produk yang akan dijual serta proses pembayaran yang dapat langsung diproses secara online. 5. Blog pribadi. Web blog atau disebut blog merupakan website yang berisi tulisan, biasanya berbentuk tulisan naratif, yang disusun secara kronologis diurutkan dari artikel yang paling baru. Blog biasanya lebih bersifat pribadi yang diisi oleh seseorang. Karena konten utama dari blog adalah tulisan naratif tersebut, biasanya laman depan blog langsung berisi konten tersebut, dilengkapi dengan sidebar yang berisi arsip tulisan. Pembuatan website. Membuat website cukup mengerikan karena berurusan dengan teknis. Berikut akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat sebuah website dengan mudah tanpa memerlukan keahlian teknis sedikit pun. Menentukan jenis website. 1. Website toko online. Jenis website ini bertujuan untuk menjual produk secara online. Biasanya digunakan oleh bisnis dengan cakupan pasar yang luas. Dengan kemajuan teknologi juga telah menyebabkan proses pembuatan website toko online menjadi sangat mudah. 2. Website pribadi atau blog. Jika akan berbagi pengalaman, informasi, atau pemikiran Anda sendiri, maka blog atau website pribadi merupakan pilihan yang tepat. Meskipun demikian, blog juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan visibilitas mereka di internet melalui artikel SEO. Selanjutnya, 3. Website forum. Website forum merupakan wadah online untuk berdiskusi bagi berbagai komunitas. Beberapa website forum terpopuler di Indonesia dan di dunia antara lain adalah Kaskus dan Reddit. 4. Website portofolio. Website portofolio merupakan alat yang bagus untuk memamerkan karya-karya digital untuk mempercepat kemajuan karir. Memajang karya di website yang tertata rapi juga akan membuka peluang untuk perusahaan dari seluruh penjuru dunia untuk melihat kemampuan. Selanjutnya, 5. Website berita. Website berita menyajikan berbagai informasi terkini tentang berbagai isu di sekitar kita. Banyak juga situs berita di Indonesia yang membagi website mereka untuk menyajikan informasi untuk satu daerah tertentu. 6. Website edukasi. Website edukasi merupakan situs web penerbitan perangkat pembelajaran serta menyediakan unduhan file gratis, mudah, dan aman. Dengan adanya website edukasi bermanfaat untuk membagikan informasi sekaligus mengasah keahlian di bidang tersebut. Membuat website dengan HTML dan CSS. Untuk membuat website dengan HTML dan CSS, harus menyiapkan text editor dan web browser terlebih dahulu. Text editor digunakan sebagai tools untuk menulis kode, sedangkan web browser digunakan untuk mengakses website. Akan digunakan Visual Studio Code atau VS Code sebagai text editornya dengan Google Chrome sebagai browsernya. Membuat website promosi sektor pariwisata.
Untuk membuat website, perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Membuat struktur project web. 2. Menambahkan kode pada file index.html. 3. Menambahkan kode pada file style.css. 4. Mengakses website di web browser. 1. Membuat struktur project web. Pertama-tama, buatlah folder penyimpanan proyek website portofolio dan bukalah folder tersebut pada VS Code. Kemudian, buat folder baru dengan nama image kebutuhan. Folder ini merupakan tempat untuk menyimpan gambar atau assets yang akan digunakan pada website. Selanjutnya, buatlah dua file baru bernama index.html dan style.css. Index.html merupakan inti dari halaman website yang dibuat, dapat menambahkan konten website pada file ini. Sedangkan file style.css merupakan file pelengkap HTML yang digunakan untuk mengubah dan mempercantik tampilan website. 2. Menambahkan kode pada file index.html. File HTML berisi kode utama untuk membangun struktur website. Ibarat mobil, HTML di website sama seperti rangka mobil yang membentuk dan menopang bodi mobil. Oleh karena itu, file ini harus dibuat terlebih dahulu. Pada dasarnya, struktur setiap halaman HTML tersusun atas 4 bagian utama, yaitu 1. Tag DTD atau doc type, Document Type Declaration atau DTD harus ditulis pada awal dokumen. Tag ini berfungsi untuk mendeklarasikan tipe dokumen dan versi HTML yang digunakan untuk diproses pada web browser. 2. Tag HTML merupakan wadah dari semua elemen HTML. 3. Tag head berisi informasi website yang tidak tampil di halaman web browser, misalnya source CSS, source.js, title, meta, charset. 4. Tag body berisi semua elemen yang tampil di halaman web browser. Disinilah bagian di mana semua konten ditulis. 3. Menambahkan kode pada file style.css. Sekarang, saatnya cara membuat website dengan CSS agar tampilannya lebih rapi dan menarik. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tanpa CSS, tampilan website hanya sebatas teks saja. Struktur penulisan CSS terdiri dari 3 bagian. 1. Selector merupakan kata kunci yang menghubungkan style di file CSS dengan file HTML. Selektor dapat berupa tag, class, ID, maupun atribut yang terdapat pada file HTML. Blok deklarasi merupakan wadah atau tempat menulis style CSS ditandai dengan kurung kurawal. Properti dan nilai merupakan sekumpulan aturan yang diberikan pada selektor yang dipilih. 4. Mengakses website di web browser. Cara membuat website dengan HTML dan CSS yang efektif adalah dengan membuka text editor dan browser bersamaan. Dengan membukanya secara bersamaan, setiap perubahan yang dilakukan pada file HTML maupun CSS dapat langsung terlihat pada browser, sehingga proses pengembangan website akan berlangsung lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Untuk menjalankan website, hanya perlu membuka file index.html pada browsernya. Jika melakukan perubahan pada kode, jangan lupa refresh halaman web untuk melihat perubahan. Berikut merupakan ilustrasi gratis. Gunakan icon dan ilustrasi gratis yang dapat diwarnai ini di icon HTML Anda. Sekian dan terima kasih.